Wow, apa ini? Syuting ya, syuting. Syuting. Jadi biar Syuting tentang apa? masyarakat tuh supaya tahu ya pelanggaran itu yang ada di PLN tentang P2TL itu apa aja coy. Oke. Pelanggaran. P2TL itu kepanjangannya apa coy? P2TL itu penertiban pemakaian tenaga listrik. Penertiban pemakaian tenaga listrik itu ada dua. Ada pelanggaran, ada kelainan. Pelanggaran itu ada 4. P1, P2, P3, P4. Kan? P1 itu apa? P1 itu pelanggaran yang mempengaruhi batas daya. Batas daya itu kayak apa? Mengganti MCB. Terus tidak pakai MCB. Kemudian P2 apa? P2 itu pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran apa? Energi listrik. Dalam artian kan kalau di sisi pelanggan itu kita ada KWH meter. Nah, di sini biasanya yang terjadi itu adalah menyambung langsung di terminal KWH meter. Nah, jadi pengukuran energi tidak terlaksana dengan baik, tapi listrik tetap mengalir ke pelanggan. Itu masuknya ke P2. Jadi memodif atau mengakali KWH meter tersebut untuk kepentingan pribadi. P3 itu gabungan dari P1 dan P2. Jadi dia memodifikasi MCB dan KWH meter. Dan yang terakhir P4 itu apa? P4 itu yang tidak terdaftar di data pelanggan PLN tetapi menikmati listrik dari PLN, itu P4. Kemudian ada lagi kelainan itu bukan disengaja. Dalam artian ini kelainan di sisi peralatan. Misalkan meter-meter yang sudah tua, meter sudah di atas puluhan tahun, itu hasil ukurnya minus. Nah, itu kita tagihkan kekurangan hasil pembacaan. Kemudian ada lagi yang meter-meter rusak tetapi disambung langsung. Itu masuknya ke kelainan. Dan juga maraknya di daerah sini adalah pemakaian subsidi tetapi yang menikmati tidak terdaftar dalam data subsidi atau tarif subsidi dipakai untuk usaha. Itu di sisi kelainan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Kelainan tadi ada berapa bos? kelainan tuh ada 3. K1, K2, K3. K1 pemakaiannya peruntukannya tidak sesuai. Misal Bapak A memakai tarif subsidi di daftar PLN ya. Pada saat pemeriksaan ternyata Bapak ini tidak berhak menerima subsidi. Itu kena K1. Kelainan terhadap administrasi peruntukan. Di sini penertiban administrasi. Kalau K2 itu adalah lebih ke kelainan di peralatan PLN. Peralatan PLN misalkan MCB dan KWH meter. Kalau di kita kebanyakan itu meter-meter rusak tetapi belum diganti dan sementarakan. Tegangan tetap masuk ke sisi pelanggan tetapi tidak terukur karena memang kerusakan di sisi KWH meter ini terdaftar dan terrekap di data PLN. Ini masuk ke kelainan KWH meter. Terus sudah gitu meter-meter tua yang
hasil ukurnya minus. Misalkan pemakaiannya harus 1000 kWh, pada saat diperiksa P2TL ternyata minus 50%. Nah, berarti harusnya yang terukur tuh 2000 kWh, ya kan? Nah, ini yang selisihnya ini kita tagihkan. Nah, kemudian K3 itu berlaku sebagai PLN. Dalam artian apa? Misalkan pelanggan A punya listrik terdaftar di PLN, tetangganya si B belum terdaftar di PLN, cuman dia pengen mendapatkan menyalurkan listriknya ke si B. Ini adalah masuknya ke kelainan 3 atau K3. Nah, itu kurang lebihnya. Tindak lanjutnya kalau yang K3 harus diputus kabel saluran ke persil selain pelanggan PLN. Kurang lebih seperti itu. Kalau terkena P2TL, sanksinya apa, Pak Bos? Sanksi pertama kalau di kita ya sebenarnya ada 2 acuan. Kalau yang pelanggaran itu mengacu ke 30 tahun 2009 itu bisa kena pidana atau kriminal. Dan kedua ada perdata. Perdata itu di Perdir 088Z. Ini lebih ke denda ya, namanya denda. Denda itu kita sebut juga namanya tagihan susulan. Untuk P1, P2, P3, P4 itu sudah ada hitungan secara sistem. Jadi misalkan masuk golongan antara itu kita tentukan di sistem, nanti muncul rupiahnya. Rupiahnya bervariasi, semakin besar daya semakin besar juga dendanya atau tagihan susulannya. Kalau tidak membayar denda tersebut, dilakukan pertama padam, kedua bongkar rampung, kemudian kalau misalkan pelanggan itu sudah melakukan penyelesaian tagihan susulannya, nanti dilakukan penyambungan kembali.